Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, selamat tahun baru kita semua. Loh kok kurang semangat ya. Shalom, selamat tahun baru untuk kita semua. Semua sehat? Iya, demikian dengan pendengar suara akurat yang pagi hari ini juga mengikuti ibadah secara live streaming. Kiranya kita semua di tahun yang baru ini, ibadah perdana di tahun ini bulan Januari pas tanggal 1. Biarlah ini menjadi satu hal yang membuat setiap kita ini semakin mengasihi Tuhan. Jadi kalau di tahun lalu, tahun 2022 mungkin ibadah kita hanya sekedarnya itu datang memenuhi kewajiban sebagai orang Kristen. Tetapi biarlah kita semua di tahun yang baru ini, kita mulai minggu pertama tanggal 1 Januari ini kita ubah semuanya supaya setiap kita datang beribadah kepada Tuhan, setiap kita haus dan rindu untuk menyembah Tuhan. Amin. Berikan aplaus yang luar biasa kepada Tuhan. Kalau hari ini kita boleh ada di tempat ini semua oleh karena anugerahnya, bukan karena kekuatan kita Bapak Ibu. Ingat, bukan karena kekuatan harta kita apapun itu, tetapi semua oleh karena kemurahan Tuhan. Untuk itu saya ajak kita semua di tempat ini bersyukur kepada Tuhan. Kita menyatakan syukur kita dan terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Mari semua katakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu.
Tuhan. Ibadah perdana nih, mari kita naikkan angkat suaramu. Oh, sembah Dia, sembah Yesus. Untuk hidup yang Kau beri, untuk nafas yang Kau beri. Hatiku bersyukur karena Tuhan baik. Hatiku limpah dengan pujian kepada Allah yang hidup, sebab Dia baik sampai selamanya. Tuhan kita baik, Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat. Dia yang menuntun hidup kita. Sungguh Tuhan, hatiku bersyukur. Mari semua menyembah. Hatiku Mari angkat bersyukur suaramu. kepadamu. Terima Sembah kasih Dia. buat hari yang baru. Terima sembah kasih Dia. buat tahun yang baru. Oh Yesus. Oh Yesus. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Kita dapat memasuki tahun ini semua karena kemurahan-Nya. Terima kasih. Kami buka hati. Kami buka hati. Terima Oh, kasih. Dia Yesus. Terima kasih. Syukur, syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Yesusku baik, Yesusku baik, Yesusku baik. Terima Buat tahun yang baru. kasih. Kami bersyukur. Ya ralama taka ralama syanda ralamo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Aku hidup sampai hari ini semuanya karena Engkau, Terima kasih buat semuanya kebaikan. karena cintamu, Terima kasih buat anugerah. semuanya karena kebaikanmu Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat segalanya Tak ada yang yang Kau ku sudah perkatakan. banggakan, Oh, tak kami ada yang ku andalkan selain Engkau, Jesus. bersyukur. Jesus. Terima kasih. Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tak ada yang mengubah hidupku selain Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Aku bisa melewati tahun yang lalu karena pertolongan-Mu, Amin. Tuhan. Amin. Aku bisa melewati semuanya tahun 2022. Oh, karena Kau campur tangan, Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya ralabata karalama syandaralamu. Kami bisa melewati tahun 2022 dengan kemenangan Tuhan. Dan kami bisa memasuki tahun ini dengan kasih karunia-Mu. Tidak ada kata yang patut kami persembahkan kepadamu selain kata terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus,
Mari Bapak Ibu katakan dengan hati yang penuh mengucap syukur. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Inilah ungkapan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Inilah rasa syukur kami yang luar biasa kepada Tuhan. Inilah rasa bangga kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, memasuki tahun 2023 ini Tuhan, ada kemenangan yang akan Engkau sediakan bagi kami, jemaat-Mu generasi pilihan. Dan kami juga percaya ya Tuhan, kalau di tahun ini kami akan menjadi lebih baik lagi. Kesehatan kami akan lebih baik. Berkat ekonomi dalam hidup kami akan jauh lebih baik lagi. Hubungan-hubungan kami dengan sesama kami akan lebih baik lagi. Terlebih-lebih hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Sungguh Roh Kudus, kami berharap pertolongan-Mu terjadi atas kehidupan kami jemaat-Mu di tempat ini. Supaya setiap kami menyadari bahwa kalau kami ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Biarlah rangkaian ibadah perdana di tahun ini menjadi ibadah yang memuaskan hati Tuhan. Tuhan, kami ingin Tuhan, kami mau lawatan-Mu itu terjadi atas kami. Kami percaya ketika Engkau dipuaskan lewat ibadah kami, maka mujizat itu tidak usah kami minta, akan Kau berikan kepada kami. Yang sakit akan sembuh, yang berbeban berat akan mengalami kelegaan, kami yang terikat akan dilepaskan karena Tuhan. Karena Tuhan, karena Tuhan, karena Tuhan. Semua karena Engkau Tuhan. Ajar kami umat-Mu untuk kami terus menyadari bahwa semua hanya karena Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan bersukacita, kami akan menari, kami akan melompat, kami akan tertawa karena Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin. Ya, banyak orang memprediksikan bahwa tahun 2023 ini tahun gelap gitu ya, tidak menentu, bahkan tidak ada harapan. Tetapi kita anak-anak percaya, seperti khotbah Bapak Gembala di tanggal 25, kita tidak perlu takut, sebab Tuhan akan berperkara dalam hidup kita. Kita hanya akan jadi penonton, amin. Kita tidak ada di situ, tetapi kita akan mengalami kemenangan. Sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Coba Bapak Ibu semua sama-sama katakan dengan saya. Walau sana sini pusing enggak Bapak Ibu? Tidak boleh pusing karena kita punya Tuhan, amin. Tetapi aku kan tetap tertawa. Boleh tertawa, boleh bersukacita, tidak dilarang, amin. Yuk kita semua menari, melompat, kita berjoget. Kita awali tahun ini dengan hati yang penuh sukacita. Bersorak-sorak bagi
tetapi aku kan tetap tertawa. Ya, semua menari bagi Tuhan, jangan malu. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita, berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Amin. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan, syalalala, pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Amin. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. La, 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 la. Lagi ya. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita, berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu. Amin. Dan yang tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan, syalalala, pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing. Jangan pusing ya Bapak Ibu, sebab kita punya Tuhan dan disayang Tuhan. Amin. Amin. Katakan lagi walau. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, semua orang susah dan menangis, tetapi aku kan tetap tertawa. Haleluya. Haleluya. Berikan salam kanan kiri, katakan harus bersukacita. Apapun masalahmu harus bersukacita. Amin. Amin. Iya, kiri kanan kita ada Tuhan. Kalau mungkin di sebelah kita ada suami, ada anak, ada istri, tapi lebih itu Tuhan itu ada di setiap hidup kita. Amin. Tuhan ada di sekeliling kita. Kiri kananku, walau semua rebah, tetapi kita akan terus berdiri di dalam Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, aku percaya takkan menimpaku.
dengan iman ya, katakan ya. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, aku percaya takkan amin, tidak akan menimpa kita. Yes, membentengiku yo, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu. Siap-siap goyang ya, ini musiknya dibuat luar biasa yuk. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Kalau tidak goyang, tidak berhenti yuk. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku, Yesus selalu bersamaku. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Saudara Moses. Luar biasa ini, tahun 2022 Tuhan memberkati luar biasa. Tahun 2023 luar biasa lagi. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Semua sehat? Di tahun 2023 kita akan menuai banyak berkat. Amin. Yang saya saksikan gini, di tahun 2022 bukan soal saya, tapi soal gereja ini dan proses gereja ini. Sekarang bayangkan, banyak jemaat yang di 2022 sakit, seperti kita melihat Bu Vina ya. Dulu kan dia kan belum bisa beribadah sama kita. Dan di penghujung tahun ini dia dipulihkan Tuhan dan sekarang beribadah dengan kita. Boleh tepuk tangan sama-sama. Bukan hanya Bu Vina Bapak Ibu, mungkin dari kita semua ada beberapa dari kita yang mungkin dalam hal keuangan kita masih terperosot, mungkin dalam hal terbebani kita masih Tuhan bebanku banyak banget, oh Tuhan masalahku banyak banget. Tapi tenang Bapak Ibu, seperti Bu Vina kita saksikan sekarang ini, kita pasti diangkat Tuhan di tahun 2023. Yang saya saksikan untuk gereja ini adalah di mana dulu di awal tahun ya mungkin banyak jemaat juga yang berkurang. Bukan suatu hal yang membuat kita harus sedih, tapi justru motivasi buat kita semua bagaimana caranya kita harus mendapatkan kawan-kawan yang baru. Bukan berarti yang lama itu ditinggalkan, tapi kalau misalnya yang lama pun mau memulihkan dirinya dan mau bergabung dengan kita, ya puji Tuhan. Dan juga Bapak Ibu, himbauan saya untuk tahun 2023 kita harus bangkit bersama-sama. Kalau salah satu terbang dan satu belum terbang, ayo kita bantu buat terbang sama-sama. Itu motivasi, bukan motivasi, himbauan. Saya bukan motivator soalnya. Itu himbauan buat kita semua untuk kita bangkit sama-sama di tahun 2023. Karena memang gereja membutuhkan kita semua, bukan hanya pelayanan yang di sini, bukan hanya pelayanan yang di sana, bukan hanya papi, tapi kita semua bekerja sama. Kita semua bersinergi, kita semua membangun pondasi yang luar biasa buat gereja ini, supaya gereja ini semakin juga disukakan Tuhan dan banyak jiwa-jiwa yang datang sini bukan karena apa-apanya, bukan karena ibadahnya, bukan karena pemain musiknya,
tapi karena mereka sukacita buat datang. Kalau kita sukacita datang beribadah, banyak mukjizat yang terjadi. Kalau kita sukacita datang beribadah, yang terbeban bisa dilegakan. Amin Bapak Ibu. Nah, itu yang mau saya sampaikan untuk kesaksian saat ini. Terima kasih. Ya, saya percaya bahwa kita semua pasti mempunyai cerita dengan Tuhan yang luar biasa. Entah itu cerita yang mungkin tidak kita inginkan. Contohnya kayak Mbak Vina ini di bulan September mengalami jatuh dan akhirnya sampai operasi dan seperti ini. Ini kan tidak diinginkan. Tetapi kan Tuhan sudah punya ceritanya untuk kehidupan Mbak Vina. Demikian juga dengan kita. Tuhan tuh punya cerita yang luar biasa untuk hidup kita. Tetapi percayalah bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari sama-sama kita merenungkan kembali betapa Tuhan itu luar biasa. Lewat pujian yang akan kita nyanyikan ini, biarlah ini menolong kita supaya kita ingat betapa Tuhan itu luar biasa, sangat berarti dalam hidup kita. Sepanjang jalan kehidupan ini Tuhan selalu ada. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa. Percayalah Yesus selalu menjaga. Amin. Dia tak akan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bila ku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Bapak Ibu tidak perlu takut. Prediksi-prediksi itu membuat kita mungkin takut atau goyah iman kita. Mungkin kita takut kehilangan pekerjaan. Kita takut kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita di tahun 2023. Tetapi pujian ini menguatkan kita. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, memasuki tahun ini bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memegang hidup kita. Tuhan akan menjadikan kita ini berarti. Artinya kita tidak akan kalah, tetapi kita akan menang dan kita akan menjadi pemenang. Kita renungkan lagi pujian ini. Sepanjang jalan kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa. Percayalah Yesus selalu menjaga. Dia tak akan pernah tinggalkanku. Amin, amin.
selalu hadir dalam hidupku. Dia menuntunku, angkat bilangku jatuh. Dia sungguh berarti bagiku. Hari ke hari terasa kasih-Nya, firman-Nya air kehidupan. Sukacita yang Dia berikan mengalir di dalam hidupku. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Oh, betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Semua jemaat katakan, oh betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Amin, amin. Hanya Yesus yang sanggup menghapuskan air matamu dan air mataku. Yes. Dengan sukacita kita katakan, oh betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Jadikan hidup ini berarti. Pagi ini izinkan kami mengucap syukur Tuhan, karena kasih, kemurahan, kebaikan, anugerah dan pertolongan Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari yang boleh kami lalui semata-mata itu karena pemberian-Mu. Kami bersyukur karena kasih-Mu kami boleh dan bisa hidup sampai hari ini, menghirup udara dengan segar, menyaksikan kemurahan dan kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, kami layak untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami layak untuk mengucap syukur di dalam kehidupan setiap kami, karena firman mengatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Kristus bagi kamu. Ini menjadikan bagian hidup kami Tuhan. Tanpa kami bisa mengucap syukur, kami tidak bisa melakukan apa-apa, karena Engkau menjangkau kami, Engkau menolong kami, Engkau memberikan kehidupan yang baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Izinkan pagi ini kami bersatu hati, bersahabat untuk seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan menambah-nambah iman kami, supaya iman kami semakin bertumbuh akan pengenalan akan Engkau, supaya iman kami selalu berkembang di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak bisa digeser oleh siapapun juga. Kami tidak digeser oleh keadaan apapun juga. Kami tetap fokus dan percaya kepada Engkau selaku Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, berkati terus jemaat-Mu dari anak-anak sampai umas. Meskipun ada di antara saudara kami yang Kau panggil, tetapi kami tetap percaya kepada Engkau dan mengandalkan hidup kami kepada Engkau.
di tahun 2003 ini Tuhan, supaya kami semakin cinta kepada Tuhan, jemaat-Mu semakin bertumbuh di dalam iman akan Engkau. Kami juga menyerahkan keluarga lepas keluarga ke tangan kuasa-Mu. Biar pemeliharaan terus Tuhan terjadi di dalam keluarga-keluarga di generasi pilihan, sehingga keluarga di tempat ini tidak pernah mengalami kekurangan, tidak pernah mengalami minus, tidak pernah mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi terus Tuhan tambahkan hikmat kami, tambahkan iman kami, tambahkan ekonomi kami. Berkati juga rumah tangga yang sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak. Juga Tuhan memberkati pendidikan anak-anak kami, supaya sampai di jenjang tinggi selesai dengan tepat pada waktunya. Kami menyerahkan keluarga di generasi pilihan di tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, para struktur, para PKS, semua pengabdi, semua pelayan-pelayan Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati mereka, supaya kehidupan benar-benar menunjukkan sinar terang Kristus di dalam kehidupan mereka. Kami juga serahkan juga Tuhan jiwa-jiwa baru. Kami rindu di tahun 23 ini Tuhan, Tuhan akan menambahkan jiwa-jiwa baru dari selatan, barat, timur, maupun segala arah. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru, sehingga gereja ini akan penuh dengan orang-orang petobat-petobat baru, orang-orang yang memerlukan Tuhan, orang-orang yang sudah lama tertidur, orang-orang yang membutuhkan kasih setia Tuhan. Oh Tuhan, bawa ke tempat ini Tuhan, sehingga kursi-kursi tidak kosong lagi, tapi penuh dengan jiwa-jiwa, penuh dengan orang-orang yang mendambakan kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan juga pembangunan gereja yang hari ini belum selesai. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan mendatangkan burung-burung gagak untuk memberkati tempat ini. Engkau akan menggerakkan orang-orang untuk memberkati di tempat ini, sehingga pembangunan ini akan selesai tepat pada waktunya. Kami serahkan semua ke tangan kuasa-Mu Tuhan, juga usaha-usaha gereja Tuhan berkati, baik apotek, baik akurat, baik SIP, TK Excellent, dan semua usaha gereja Tuhan berkati, sehingga mendatangkan sukacita surgawi. Dan apa yang dilakukan gereja-Mu Tuhan untuk semata-mata menopang ministry di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami juga serahkan kehidupan kami di tangan kuasa-Mu, biar hari semakin hari Tuhan tambahkan. Terima kasih Tuhan, juga kami serahkan bangsa dan negara ini ke tangan kuasa-Mu. Kalau di akhir tahun 22 ini Tuhan, banyak peristiwa-peristiwa yang mengenaskan, yang menakutkan, di mana-mana banjir, di mana-mana gelombang tinggi, tapi kami yakin dan percaya Allahku sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau menyelesaikan Tuhan. Engkau menolong orang-orang yang terjebak di dalam banjir atau di dalam ketakutan mereka. Tuhan juga menolong mereka. Tuhan berkati juga Presiden kami, Bapak Jokowi dan Wakil Presiden, juga seluruh jajarannya Tuhan berkati, supaya semua berjalan dengan baik, melakukan yang terbaik. Sampai tahun 2004 kami boleh menyelenggarakan pemilu. Berkati juga Wali Kota Solo, wakil dan seluruh staf-stafnya Tuhan berkati. Tuhan berkati juga masyarakat Kota Solo Tuhan, supaya boleh kondusif, boleh melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa dan ucapan syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah melewati tahun 2022 dengan segala kelebihan, kekurangan, dengan sakit maupun dengan sehat, suka maupun duka kami lewati. Dan hari ini di tahun pertama, di minggu pertama, hari pertama maupun bulan pertama, kami mau di tahun ini melewatinya dengan Tuhan. Kami mau Tuhan penyertaan-Mu atas setiap kami. Dan kami juga minta di dalam nama Yesus, melipat gandaan untuk jemaat generasi pilihan. Kami juga mohon terus Tuhan ada kegerakan dalam seluruh pelayanan, baik pelayanan anak, pelayanan remaja atau next, pelayanan untuk keluarga maupun umat, ada terjadi pelipat gandaan, juga pelipat gandaan di dalam pemuji, pemusik, multimedia maupun para pemimpin di sini. Kami masih butuh SDM yang luar biasa untuk membangun gereja-Mu ini semakin luar biasa. Karena kami tahu Engkau sudah membangun dengan luar biasa, dengan gedung yang cantik. Kami juga minta Tuhan, jiwa-jiwa baru berdatangan. Mereka orang-orang yang setia yang akan dipakai Tuhan untuk turut membangun seluruh jemaat-Mu, sampai jemaat-Mu dibawa terbang tinggi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersuka cita. Engkau juga akan membuat seluruh
seluruh kota ini menjadi kota yang lebih baik dari tahun 2022. Juga bangsa kami akan mengalami ekonomi yang jauh lebih baik. Walaupun ada krisis global secara menyeluruh, tapi kami percaya dengan iman, kami percaya Tuhan membawa bangsa kami semakin besar kasih-Mu bagi bangsa ini. Semakin ekonomi kami juga semakin melonjak menjadi naik lagi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk bangsa kami, untuk pemimpin kota Solo dan untuk seluruh kota Pucang Sawit atau kota Solo dan kampung Pucang Sawit ini. Biarlah seluruh kampung Pucang Sawit yang belum mengenal Tuhan, juga Tuhan jamah mereka yang tertidur rohaninya, supaya mereka kembali menikmati kasih Allah. Mereka Tuhan yang saat ini juga mungkin ogelangan, mungkin ogah-ogahan dalam ibadah. Tuhan taruh iman di hati mereka supaya mereka datang kepada Tuhan dan mereka menyembah Allah. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di tahun ini, kami mengimani tidak ada yang sakit. Mereka akan mengalami mujizat Tuhan di tahun 2023. Mereka yang lemah secara ekonomi mengalami mujizat, mengalami terobosan secara ekonomi. Dan mereka yang berbeban berat, Tuhan juga angkat setiap beban-beban jemaat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dan kami mengimani di 2023 ini kami lebih lagi mengasihi Tuhan, kami lebih lagi dipakai Tuhan, kami lebih lagi bersemangat di dalam Tuhan, kami lebih lagi Tuhan maju bersama-sama dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita menerima kebenaran firman, saya akan mengundang dulu keluarga siapa? Keluarga Mas Mario ya, Bapak dan Ibu serta Mas Mario untuk mempersembahkan pujian. Di tahun yang baru ini mereka akan memuji, memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Monggo silahkan. Wah, bawa gitar sendiri Mas Mario. Kasih tepuk tangan lagi. Ya, ini saudara kita dari jauh. Dari Ambon ya Pak ya? Ambon ya Pak? Ya, shalom. Pertama-tama, apapun yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita, yang terutama pertama-tama kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus, karena sejak tadi malam, setelah pukul 00.00, kenyataan hidup yang kita lihat bahwa kita masih ada. Oleh karena penyertaan Tuhan, begitupun sampai saat ini, berapa jam sudah kita lalui, dari tadi malam sampai saat ini, kita ada di tempat ini bersama-sama dengan Bapak Gembala, Ibu, serta jemaat terkasih semua di tempat ini. Semua oleh karena kemurahan Tuhan. Bukan oleh karena kemampuan kami, kekuatan kami, semua sudah mempersiapkan kehidupan kami sepanjang tahun ini untuk masuk di dalam tahun yang baru ini, tapi hanya oleh karena kemurahan Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan. Untuk itu, di pagi hari yang indah ini, sebelum kami bertiga menaikkan pujian kepada Tuhan, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu, serta seluruh jemaat yang mana sudah boleh menerima kami untuk beribadah di tempat ini dengan penuh sukacita. Untuk itu mungkin secara beberapa orang aja sudah boleh mengenal kita di tempat ini karena kita sudah beribadah beberapa minggu yang lalu, tapi mungkin
Di hari ini saya akan memperkenalkan diri lebih jelas lagi kepada Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Kalau nama saya Freddy Yance Pesurnai, saya dari Ambon. Sedangkan istri saya Ria Sitompul dari Batak, anak saya dari Batam. Mario Ebenezer Pesurnai dari Batam. Mungkin kalau saya bilang dari Batam, Bapak Ibu akan bingung semua, aku dari Batam, Ambon, Batak, kok Batam. Ya, anak saya Batam berarti Batak Ambon. Ya Ibu, Bapak Ibu terkasih, kami dari Ambon, kami juga berjemaat di Gereja Gebis Betel Injil Seponu Betani Paso, Ambon. Gembala sidang kami Ibu Eda Matatula, Gembau. Jadi itu pengenalan diri kami di saat ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat Bapak Gembala, Ibu bersama jemaat sudah menerima kami beribadah di tempat ini. Dan kami untuk tanggal 5 nanti, kami akan berangkat kembali ke Ambon. Kami berdua saja, dengan anak kami tetap tinggal di tempat ini karena dia sudah menjadi milik warga kota Solo. Anak kami seorang pengabdi negara, yang berdinas di Kostrad, Rigiven Ampalur, dan kami akan kembali, dia akan tetap tinggal di sini. Untuk itu kepada Bapak Gembala, Ibu bersama jemaat, kami titip anak kami di tempat ini. Karena pertama kali dia beribadah di sini juga, formulir yang sudah dia isi di sini, dia udah isi, dia menjadi jemaat tetap di tempat ini. Puji nama Tuhan. Ya, mungkin minta waktu sedikit lagi sebelum kita melakukan pujian. Dari tadi kita dengar semua, dari mulai WL sampai kepada doa-doa yang sudah disampaikan, menceritakan tentang fenomena alam terakhir ini. Kehidupan di akhir tahun ini, banyak yang terjadi, yang membuat banyak orang ketakutan, membuat banyak orang risau. Bahkan di antara kita juga keluarga, kalau kita saling telepon, mereka dengar kita mau kembali ke Ambon tanggal 5, mereka tanya bagaimana? Angin kuat, gelombang besar, bagaimana? Tapi saya hanya mengatakan bahwa anak Tuhan senantiasa akan dilindungi oleh Tuhan. Saya mengatakan bahwa saat kita kembali, kalau daerah timur itu ombaknya juga luar biasa. Tapi saya bilang setelah kita kembali, lautan itu akan seperti kaca, akan tenang iman kita. Untuk itu, Bapak Ibu terkasih, jangan pernah takut, jangan pernah ragu, karena sesuai dengan nama gereja ini, Gebis Generasi Pilihan. Kita adalah anak-anak pilihan, orang-orang pilihan Allah. Jangan pernah takut. Bapak Ibu ada di gereja ini, jangan menyanyiakan nama gereja, generasi pilihan. Jadi kita adalah pilihan Tuhan, tetap percaya di 2023 Tuhan Yesus akan memberkati kita, menyertai kita dalam setiap aspek kehidupan kita secara rohani maupun jasmani. Tuhan memberkati kita semua. Firman-Mu pelita bagi kakiku, Firman-Mu terang pada jalanku. Tanganku memuji nama-Mu, puji syukurku atas segala yang Kau berikan padaku.
mau menyembahmu, Tuhan, ku menyembahmu. Aku mau memujimu, Tuhan, ku memujimu. Walau zaman berakhir dan bumi pun kan hancur, tapi firman-Mu kekal selamanya. Angkat tanganku memuji nama-Mu, puji syukurku atas segala yang Kau berikan padaku. Aku mau menyembah-Mu, Tuhan, ku menyembah-Mu. Aku mau memuji-Mu, Tuhan, ku memuji-Mu. Aku mau menyembah-Mu, Tuhan, ku menyembah-Mu. Aku mau memuji-Mu, Tuhan, ku memuji-Mu. Walau zaman berakhir dan bumi pun kan hancur, tapi firman-Mu kekal selamanya. Tapi firman-Mu kekal selamanya. Tapi firman-Mu kekal selamanya. Haleluya. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa ya pujiannya, biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Sebentar kita akan menerima firman Tuhan, waktu saya selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapakku yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih. Ini ibadah perdana kami di tahun 2023. Sungguh ini merupakan kemurahan Tuhan yang luar biasa yang kami terima sebagai hadiah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dan bahkan kami juga dapat saksikan sepanjang tahun yang lalu pun Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Adalah kami yang mengecewakan Tuhan, tapi Engkau tidak pernah mengecewakan anak-anak-Mu. Tolonglah kami supaya di tahun ini kami tidak pernah mengecewakan Tuhan. Tapi kami lebih beriman lagi, lebih lagi kami patut hidupnya di hadapan Tuhan dan berkenan supaya Tuhan juga memberkati kami anak-anak-Mu. Dan juga kami titip Tuhan lewat doa pagi hari ini untuk generasi-generasi muda. Kami titipkan supaya mereka juga bertumbuh berkembang dalam iman yang sempurna di hadapan Tuhan. Dan kami juga serahkan
anak-anakmu yang masih bergumul dengan kesehatannya, kalau tahun lalu mereka belum juga mendapatkan sembuhan, inilah tahun pembebasan mereka dari sakit penyakitnya. Tahun di mana mereka mengalami kemenangan-kemenangan dalam nama Yesus, yang sakit sembuh, yang berbeban berat juga diangkat semua beban oleh Tuhan, dan bahkan yang terikat Tuhan lepaskan dan bebaskan. Saat pembebasan terjadi, saat kemenangan tahun 2023. Entah apapun ramalan orang-orang terhadap kami tentang tahun ini, tapi yang kami tahu, jaminan kami di dalam Tuhan. Tidak ada yang lain dapat menjamin kami kecuali Allah saja. Seperti kesaksian hambamu Pak Freddy, Tuhan juga berkati mereka. Kalau nanti mereka juga tanggal 5 akan kembali lagi ke kota Ambon, Tuhan pimpin perjalanan mereka, selamatkan mereka baik lewat darat, udara, maupun apa saja yang mereka pakai sebagai transportasi mereka kembali lagi ke kota Ambon. Tuhan berkati mereka dan pimpin perjalanan mereka. Juga kami semua sebentar nanti akan terima juga perjamuan kudus. Tuhan siapkan hati kami supaya kami layak menerimanya. Dan juga doa pengurapan di akhir sesi ibadah ini, supaya kami menerima pengurapan yang baru untuk kami hidup dan menjalani tahun 2023. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya pribadi dan juga atas nama semua staf gembala menyampaikan selamat tahun baru buat kita semuanya. Amin. Ya, tidak terasa kita sudah masuk ke tahun yang baru. Sepertinya September kemarin kita mubes di sini baru saja ya. Baru saja lewat, tidak terasa ya. Tahu-tahu sudah Oktober kita jalan-jalan ke Semilir dan ke Bawen sekitarnya. Lalu kemudian di November sedikit rehat dan masuk ke Natal. Dan sekarang sudah tiba di tanggal 1 Januari 2023. Syukur pada Tuhan yang menganugerahkan kita kesehatan semuanya. Ada amin? Ya. Memang misteri hidup itu miliknya Tuhan. Kemarin saya juga dengar di anak-anak kami yang kuliah di Torsina, dosen mereka, ada yang pulang kepada Bapa di surga, ya hari kemarin tanggal 31 pagi hari. Tinggalnya berapa jam lagi aja kok nggak bisa tawar-tawar Tuhan ya. Nggak bisa bilang, Tuhan bentar lagi nih mau tahun baru. Rupanya tetap harus pulang juga. Dan begitulah misteri itu yang Anda juga nggak pernah tahu kapan waktu kita pulang. Karena selagi kita sehat, selagi kita bisa beribadah, jalani dengan takut akan Tuhan. Katakan amin. Kita nggak pernah tahu waktunya kapan. Ya, hidup dalam prediksi masing-masing pasti yang bagus-bagus. Kita ingin jalani tahun 2023 dengan saya nanti akan begini, karir saya akan begini, saya akan punya ini, saya akan beli mobil, dan sebagainya. Boleh aja berencana itu semuanya. Tapi tetap Tuhan juga yang menjadikannya jadi atau tidak. Katakan amin. Dia pemilik hidup kita, yang kita harusnya takut pada Tuhan. Nah, karena itu yang perlu kita sikapi, perubahan-perubahan sikap-sikap hidup kita. Semakin baik lagi lah di tahun 2023. Yang hidupnya ngasal-ngasal, cuek sama ibadah, sama Tuhan, harus memiliki takut akan Tuhannya. Katakan amin. Ya, itu menentukan sekali hidup kita ke depannya. Anda pikir kalau kita ibadah gitu cuma sekedar ibadah-ibadah, sor tampang, 2 jam yang habis-habiskan waktu, salah Bapak Ibu. Ini penentuan hidup kita semuanya. Hidup kita tergantung ini semuanya. Jadi saya kepingin menyampaikan bahwa pembelaan Tuhan juga sangat luar biasa pada kita semuanya. Rencana Allah itu tetap yang nomor 1. Doa saya pribadi supaya kita semuanya di tahun 2023 on the track dengan rancangan Allah. Apa yang Tuhan rencanakan itu jadi dalam hidup kita. Dan kemudian kita semua sehat-sehat selalu, dan kita bisa lalui nanti sampai ke tahun 2024, masih banyak lagi rancangan-rancangan kita. Setidak-tidaknya kalau kita tidak punya rencana-rencana besar dalam hidup kita juga kan pengen mengawal anak-anak kita, atau mengawal cucu-cucu kita juga. Kita pengen lihat mereka besar nanti dan dewasa. Betul Bapak Ibu? Kalaupun tidak buat saya lagi, aku nggak mimpi apa-apa lagi. Tapi kalau tidak, saya pribadi juga pengen lihat tidak nanti besar seperti apa. Gitu ya. Anda juga semua kan pengen gitu juga. Ya, pengen melihat nanti anak-anak kita, buah hati kita, di mana kita udah bekerja keras untuk mereka akan berhasil.
Nah, jaminannya tidak ada pada yang lain. Pada perusahaan, bisa perusahaan juga bangkrut. Pada usaha, bisa juga usaha itu tidak ada. Hanya pada Dia kita tergantung sepenuhnya. Tidak ada yang lain. Nah, karena itu hati kita perlu masuki tahun 2023 ini dengan ucapan syukur yang sangat luar biasa. Amin. Jadi kita harus berkata, terima kasih Tuhan untuk hidup yang Kau anugerahkan pada kami. Seperti pujian-pujian tadi mengarah pada itu semuanya. Rasa syukur kita yang besar sekali ya. Skalanya bisa berubah, bisa berbeda, bisa kayak turbulen gitu, berubah-berubah ya. Nyabat kanan, nyabat kiri, efeknya kemana-mana, efek dominnya kemana-mana. Orang lain yang melakukan tindakannya kita bisa kena juga. Kesalahan pemerintah kita juga bisa nanggung akibatnya. Tapi kita dalam Tuhan Yesus Kristus ada jaminan buat kita. Amin. Ya. Nah, saya juga selain tadi harapan-harapan pribadi juga berdoa kita juga lebih disiplin lagi dalam kerohanian. Punya jam-jam doa lebih baik lagi. Katakan amin. Jemaat Tuhan juga perlu belajar menikmati. Doa itu enak loh. Ngomong-ngomong sama Tuhan, speak sama Tuhan tuh enak sekali. Bagi yang belum pernah, rasakanlah indahnya kita bicara sama Tuhan. Mencurahkan isi hati kita sama Tuhan. Lalu pujian penyembahan pribadi juga sangat enak sekali. Itu Anda masuk pada situasi ini, rasanya hati kita juga lega, gitu ya. Selesai kita berdoa, selesai kita memuji menyembah Tuhan, keluar dari ruangan itu kita hatinya udah plong, udah beda. Dan saya berharap jemaat mengalami ini juga. Jangan terlalu repot dengan urusan-urusan yang terlalu manusia semuanya. Ya, kita hormati tetangga, ikut rewang segala macam, capek gitu-gitu. Coba kita peduli sama Tuhan. Lebih lagi di tahun 2023 ini. Sebab dari Dialah kita menerima kehidupan, bukan yang lain-lainnya. Katakan amin. Saudara, tetangga, segala macam, kalau kita sakit atau kita bahkan meninggal pun, mereka tidak akan mungkin nangis buat kita seumur hidup. Hanya menit-menit mereka busuk kita atau layat kita, berdiri di samping peti mati kita, dan mungkin sedikit agak meneteskan air mata. Tentu mereka pulang ketawa lagi. Yang kita nggak bisa salahkan mereka. Ya. Jadi kita sekarang harus menangisi hidup kita kalau kita nanti masuk neraka. Sekarang ini kita tangisi. Jadi apa saya nanti kalau saya dibakar di sana di neraka? Yang kita yang harus berubah diri kita. Bukan nasib, bukan situasi orang lain. Teman-teman ini cuma teman ketawa aja Bapak Ibu. Mereka tidak mengaruh apa-apa untuk dorong kita masuk ke sorga atau ke neraka. Bukan, ya. Kita harus punya prinsip. Hidup adalah milik aku. Tuhan berikan saya karunia hidup. Dan saya harus perjuangkan jadi yang terbaik. Kelak saya kalau nanti itu usia. Saya harus dipastikan berada di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu niat kita begitu. Datang ibadah dengan satu niat, saya mau surga, saya mau surga. Gitu Bapak Ibu. Katakan amin. Selama-lamanya kita hidup tuh paling 100 tahun. Ya. Guinness Book of World Record itu mencatat usia orang paling tua sekarang ini di dunia 107 tahun. Ya, itu juga nggak bisa apa-apa juga Bapak Ibu. Gak kayak zaman Alkitab yang dulu ada 1900 tahun, Metusala umurnya lama-lama. Sekarang nggak ada orang usianya begitu lagi. Betul nggak? Jadi kalau ada 70 tahun, udah hebat, udah rekor. Bapak ibu rasa udah lama loh hidup tuh. Baru 61 tahun, jalan 61 tahun. Kayaknya udah lama sih di dunia ini ya. Nah, itu juga kita ya. Jadi nggak ada orang segitu lamanya. Tetap kita harus kembali menghadap Dia, Sang Pencipta kita. Dan apa yang Anda katakan nanti ketika Anda bertemu dengan Dia. Dan Dia akan tanya pada kita, apa saja yang kau kerjakan sama di bumi ketika aku mewariskan waktu-waktu kepadamu. Kesempatan. Tiap hari ada waktunya 24 jam, satu hari 24 jam. Kali sekian hari, sekian bulan, sekian tahun Anda hidup. Dan kalau sama sekali tidak nyinggung-nyinggung tentang Tuhan, dipastikan kita tidak berada di surga bersama-sama dengan Dia. Nah, marilah kita berubah, katakan amin, ya, kita berubah. Jadi orang yang memang miliknya Tuhan. Kalau kita orang punya Tuhan seperti pujian tadi ya, orang di sana sini pusing, tapi orang-orang kebenaran Tuhan, punyanya Tuhan, pasti pelihara Tuhan. Itu janji Dia sendiri. Dan kita akan raih janji itu dan terjadi dalam hidup kita. Ya,
Itu juga ada keluarga dari Jakarta yang pagi ini ibadah sama-sama kita. Terima kasih semuanya. Tapi ini juga jemaat masih perlu dikoreksi lagi. Awal tahun aja udah kelihatan kendor, beda sama kita Natal kemarin. Jadi kita jangan jadi jemaat kristal, harus semangatnya tuh luar biasa. Katakan amin, ya. Baik, kita akan masuk pada firman Tuhan. Judulnya tetap optimis di tahun 2023. Katakan amin. Saya lihat katakan amin. Tetap optimis di tahun 2023 ya. Kita akan baca firman Tuhan, Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Tapi khususnya saya akan bacakan ayat 14, 15, 16 dan 17. Coba dibuka dulu ya. 14, Lukas 15 ayat ke-14, 15, 16 dan 17. Akan buka sama-sama. Katakan sama-sama saya, Alkitab adalah firman Allah. Tidak bisa salah, tidak mungkin bohong, sebab Alkitab adalah firman Allah. Saya baca ayat 14, minta satu orang nanti pakai mikrofon, bacakan juga ayat yang 15-nya nanti dari jemaat. Kita bersatu-satuan ya. Saya ayat 14, Bapak dan Ibu ayat 15, seterusnya sampai dengan ayat yang ke-17. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ayat 15 sama-sama. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ayat 17 sama-sama. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan dengan hikmat, dengan penuh kesungguhan hati, menyimpan dalam hatinya dan yang melakukannya. Katakan amin. Amin. Nah, kalau Tuhan izinkan kesukaran, buat apa semuanya itu? Kesukaran hidup itu datang apa Tuhan tuh iseng-iseng aja, coba-coba, atau nguji kita, atau apa? Ada 6 perkara yang kita harus ikuti, yang kita harus tahu. Kalau Tuhan izinkan kesukaran hidup datang pada kita, yang pertama, sebagai konsekuensi hidup di bumi, karena bumi ini sudah terdampak oleh dosa manusia. Itu di Kejadian pasal 3, ayat 17 dan 19. Katakan amin. Sudah terdampak. Jadi siapapun hidup di bumi ini, entah dia orang saleh, orang kudusnya Tuhan, hamba Tuhan, konglomerat, semuanya punya kesusahan yang berbeda-beda yang tidak sama. Saya pribadi punya kesulitan juga, ada kesukaran-kesukaran, Pak Jokowi juga pasti punya kesukaran-kesukarannya sendiri. Katakan amin. Apa Anda pikir dia enak tidur? Di mana-mana diserang, dicaci maki, difitnah, dan macam-macam. Dibully, tentu juga nggak enak. Anda juga tentu nggak mau jadi ketua RT digituin. Baru ketua RT. Apalagi presiden yang serangannya dari mana-mana segala macam penjuru. Konsekuensi hidup. Memang gitu di bumi ini. Katakan amin. Kapan nih nggak ada yang begini-gini lah. Kalau kita nanti hidup di sorga, katakan amin. Itu bedanya surga sama di bumi ini. Sama kita hidup di bumi pasti kita akan ngalami namanya tadi ya. Serangan-serangan, bentuk-bentuk kesukaran, penderitaan, sakit penyakit. Itu di sini kita alami. Di sana air mata tidak ada lagi. Tidak ada kesukaran hidup lagi. Karena itu harus kita menjadi impian semua kita pengen nanti di sana bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, kalau dia izinkan kesukaran hidup terjadi, itu adalah akibat langsung juga dari hukum tabur tuai. Kita menabur kejahatan, ya akan kita menuai kejahatan. Katakan amin. Ya, tabur tuai. Orang-orang jahat akan terima juga balasan-balasannya. Ya, atau katakanlah orang dulunya sering katakan sebagai bentuk karma katanya gitu ya. Jadi orang-orang kurang ajar akan dikurang ajari juga. Orang-orang pelit akan mengalami dipelitkan juga dan sebagainya. Jadi itu sebagai bentuk hukum tabur tuai.
Bukan Tuhan penyebabnya, tapi itu adalah sistem yang Tuhan ciptakan demikian. Katakan amin. Ya, tidak punya sedikit pun hati yang jahat untuk kita. Katakan amin. Anda harus yakin tuh. Tadi malam kan tuh sharing kita ya, kalau Anda pada ikut semuanya, ya baca dua serah, dibuat begitu, kita sharingkan sampai lama. Allah itu tidak punya hati sama sekali untuk berbuat kejahatan untuk kita. Tidak punya niat sama sekali. Sebab dia adalah Allah yang baik. Atribut Allah baik itu adalah ya dirinya, di mana Allah tidak sama sekali punya pikiran jahat untuk kita. Siapapun kita. Jadi balasan itu tidak langsung Allah, tapi sistem. Yaitu sebut namanya tabur tuai tadi itu. Katakan amin. Air bisa warna coklat kalau dicampur dengan teh. Tetap air kalau dia warnanya jadi merah dicampur dengan sirup yang warnanya merah. Bisa hitam kalau dicampur dengan kopi. Macam-macam, tapi tetap sifatnya dia cairan, dia air. Tidak berubah jadi bentuk padat atau jadi apa. Tetap cairan. Allah tetap selalu Allah. Kapanpun, dimanapun situasi hidup kita, tergantung kita. Di warna hitam, kalau kita buat hitam, dikasih kopi. Ya, dijadikan merah kalau kita campur dengan sirup merah atau sirup mardian hijau, jadi hijau. Tergantung kita. Tapi Allah selalu sifatnya baik buat kita. Katakan amin. Ini juga bukti kebaikan Tuhan kalau kita hadir sampai hari ini dan bisa hidup dan juga bisa ngirup napas. Katakan amin. Ada orang yang bisa sombong kata ini. Nih bisnis ini aku yang bangun nih. Oleh tanganku sendiri, kata dia. Dia lupa. Yang ciptakan tangan buat dia itu siapa? Tuhan juga. Lalu ada orang berkata, ini ideku. Ideku sangat mahal sekali, aku pintar. Dia lupa. Yang ngasih kepintaran itu siapa? Kan Tuhan juga. Lalu ada orang berkata demikian. Saudara, Anda harus tahu. Bisnisnya kerajaan bisnis aku bangun karena kerja kerasku. Aku bekerja keras untuk dapatkan ini semuanya. Dia juga lupa. Dia bisa kerja keras begitu hebatnya karena Tuhan berikan dia kemampuan. Kembali lagi berarti semuanya karena Tuhan. Katakan amin. Tidak ada yang kita peroleh sendiri. Tangannya Tuhan. Pikirannya Tuhan. Bisa lari karena Tuhan juga. Semua karena Tuhan. Satu otot aja ketarik sini, Anda udah nggak bisa jalan lagi. Betul nggak? Pernah ada tuh kan video yang Bapak tunjukkan lari maraton, ya, di mana dia nggak bisa masuk finish hanya karena tinggal berapa senti lagi, pas itu dia cedera ototnya. Lalu papanya datang dan bimbing dia sampai ke garis, tapi dia ya diskualifikasi. Intinya apapun yang kita bisa kerjakan semua itu karena Tuhan. Jadi ini tahun kita mengucapkan syukur. Tahun 2022, walaupun sulit, walaupun berat, walaupun jatuh bangun, tapi semua dapat kita lewati sebab Tuhan yang menolong kita. Yang ketiga, bila kita diizinkan Tuhan mengalami kesukaran hidup, apa akibat? Karena apa? Karena kita radikal mengiring Tuhan. Maka iblis pun histeris menikam kita. Anda nggak alami apa-apa di setan, kenapa? Anda temennya. Kalau Anda berbeda sama dia, Anda kena serangan. Betul nggak? Betul nggak? Siapa di bumi ini, di dunia ini yang tidak suka dengan orang-orang dekat dengan Tuhan? Ya iblis lah. Itu konsekuensi langsung. Karena orang tuh imannya mega, nyembah Tuhan, terlalu percaya sama Tuhan, dijajal, dicoba. Gue gemes sekali nih, coba gue tes ya, gue ajar dia, supaya apa? Anda habis, Anda binasa. Itu tujuan dia. Jadi kalau hidup kita tuh tenang-tenang aja, kayak nggak ada cobaan apa-apa, mulus-mulus aja. Jangan-jangan ada temannya setan. Halo. Kalau ada banyak alami kesukaran hidup, berarti ini ada campur tangannya si iblis juga nih. Terus apa? Menikam Anda. Dengan itu hebatnya. Hamba Tuhan sepanjang Bapak tahu, ya Alkitab maupun yang mereka yang non ada di Alkitab cerita tidak ada yang tidak mengalami ujian-ujian kesukaran hidup. Mereka mengalami kesukaran yang amat sangat. Rasul Paulus disesat dengan luar biasa. Dicemeti, dihajar, haram kapalnya dan sebagainya.
luar biasa. Petrus juga gitu, dan sebagainya. Yakobus juga digoreng, dan sebagainya. Petrus disalibkan tuh Bapak Ibu, dibuat kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Jika Yesus disalibkan kepalanya ke atas dan kakinya di bawah, Petrus dibalik lebih dari itu. Mereka dibuat lebih kejam lagi, karena apa? Iblis lebih histeris lagi menikam anak-anak Tuhan yang setia pada Tuhan. Jadi kalau kita nggak ada tantangan apa-apa, tenang-tenang aja, bertanya dalam dirimu, jangan-jangan aku nih sohibnya si iblis. Kalau aku pasti yang dia tidak senangi, pasti kita akan dihajar dengan habis-habisan. Betul nggak? Kalian nonton sepak bola kan? Coba lihat, tidak ada pernah dibiarkan gelandang menyerang itu bebas gitu, ditempel bila perlu dua orang. Dilakukan yang kasar, ya, ditarik segala macam, dijegal segala macam, supaya dia nggak bisa lari mendekati gawang. Kecepatan Keki Kijang luar biasa sekali. Kalau mereka dapat bola, lari itu luar biasa. Dan sambil mereka lari kecepatan begitu, itu bola tuh bisa ada dekat kakinya. Saya juga heran gimana dribblingnya. Saya lari gitu, saya udah tenang jauh kan ya, udah nggak bisa terkontrol. Bisa lempar di kaki sambil dia lari ya, luar biasa. Maka mereka tidak bisa dicegah dengan apa? Kecuali dijegal, dijatuhkan dengan macam cara. Supaya mereka tidak bisa mendekati areal gawang. Ada juga gitu kan? Kalau Anda anaknya Tuhan yang tajam sekali, cemerlang sekali, imannya bega, Anda bisa lakukan sedikit gini, terjadi mujizat. Iblis gak senang dengan Anda. Jadi ini katakan, kalau Anda ikut Tuhan dengan sangat radikal, iblis pun akan menikam Anda dengan sangat histeris. Katakan amin. Bapak udah ngajarin loh Bapak Ibu ya. Kalau Anda tenang-tenang aja, nggak ada apa. Aku sih mana-mana aja. Bukan berarti iman Anda hebat. Anda tuh temannya, Anda koleganya, Anda sahabatnya. Tapi kalau Anda ditikam dengan habis-habisan, baru habis satu pencobaan, datang lagi yang lain. Baru anak sakit, datang lagi nih. Hei, jangan kecil hati. Berarti Anda itu adalah orang yang iblis takuti, dijegal, dijatuhkan, karena Anda berbahaya. Halo? Halo? Diam aja ya. Udah nggak apa nih? Harga Messi itu sampai begitu mahalnya triliun lah, karena dia orang yang hebat, yang perlu dijatuhkan. Musuh dia lawan siapa aja juga orang berusaha jaga tempel itu. Diganti banget. Kalau ada pemain gelandang bertahannya tuh, katakanlah si Polan. Polannya lembek, kurang kasar orang. Diganti yang masih yang lain. Demi apa? Bisa tahan dia sampai dia bisa lewat garis ke dekat gawang. Itu juga Anda. Halo? Di sini ada temperaturnya. Temperatur ilahi yang kita nggak tahu ditaruh di mana termostatnya. Setiap orang dia terukur. Lalu si Lucifer bertanya, kamu monitor nggak? Gimana suhunya Ari Wayu? Biasa aja bos, kayak biasa. Gitu udah laporannya. Gimana suhunya Riki? Agak lumayan, naik dikit. Gimana suhunya Dana? Udana? Lumayan sih dengar dikit, tapi agak sambil nguap-nguap. Itu, iblis juga dilaporin. Cerita joke, hanya bercanda saya, tapi begitulah kurang lebih. Kita dipantau. Wah, hari ini dia dapat rema bos, nggak tertahankan lagi. Ada ledakan-ledakan rohani dalam dirinya. Atau apa yang dia lakukan? Lucifer perintahkan, tambahkan lagi. Panglima kepala wilayah pucang sawit, kawal! Hari di mana kita ngalami revival, suhunya naik semuanya. Ini gempar nih penguasa-penguasa pucang sawit. Kok kalian gak bisa jaga sih? Buat tidur! Buat mimpi, rumah ibadah. Buat mereka tidak dengarkan firman Tuhan. Sumpah kupingnya semua. Itu kerjanya iblis. Ya waktu Anda dengarkan firman Tuhan, sambil goyang-goyang ini, berhasil dia. Lucifer tanya, gimana keadaannya? Tidur semuanya bos. Tapi ketika ada kebangkitan terjadi, dia resah. Kirim lagi, level-level brigadir jenderal, bila perlu Majen, turunkan ke pucang sawit, kawal gereja tuh. Aku tidak mau mereka kalau pulang nanti bawa jiwa-jiwa baru. Mereka jadi orang cukup bangga dengan punya harta, punya motor, punya mobil, tapi tidak menyentuh sama sekali jiwa-jiwa baru. Perintah daripada si panglima setan tadi. Jadi Anda harus mawas diri. Katakan amin.
Kadang-kadang cuma satu hembusan, saudara. Titip gitu adalah kelepak, nikmati pindah surga di bumi. Hati-hati loh Bapak. Kan Bapak bisa lihat wajahnya semuanya yang respon, yang enggak, setengah-setengah. Kelihatan udah belasan tahun jadi gembala gini, khotbah udah kebiasaan 2 tahun. Itu pasti pura-pura nunggu kayak dengarkan, tapi udah pindah alam juga. Udah silent night. Itu kayak nyata cuma taruh block note-nya begini, tapi juga tidur juga. Kan Bapak lebih tinggi, bisa kelihatan semuanya. Itu dolanan HP belakang sana, kelihatan. Ketahuan semuanya Bapak Ibu. Jadi jangan coba-coba. Cuman seorang gembala kan gak mungkin nembak Anda. Itu gak mungkin. Tapi Bapak tahu. Tuh gitu, tuh ngobrol di belakang tuh mainan HP dan segala. Kelihatan Bapak Ibu semuanya. Nah, artinya ini dia tadi. Kalau kita tidak radikal ikut Tuhan, kita justru kayaknya aman-aman aja. Dan Anda merasa, imanku luar biasa. Dan 2022 aku aman-aman saja. Dan iblis gak berani nyentuh-nyentuh aku. Bukan gak berani nyentuh, Anda sobatnya. Anda temannya, Anda sohibnya. Gak perlu diganggu lagi. Kan dia punya daftar. Ada lewat sini, ada scannernya iblis. Ya udah langsung kelihatan. Wah, yang ini masuk lagi. Ini orang bikin heboh nih, iman yang luar biasa. Kawal, tempel, sikat. Halo? Ya dia punya daftar. Ada di monitor tiap-tiap datang ibadah ini. Itu biasa-biasa aja. Paling juga kayak perwira serius. Tapi gak ada apa-apa imannya. Udah lepaskan aja dia. Siapa lagi kita kawal? Dia ada, jadi juga ada coachnya. Ada trainernya, ada pelatihnya yang ngomong, hei iblis kawal yang itu. Hati-hati yang tuh. Kalau dia dengar firman Tuhan jadi rema, dia akan berbuat, akan bertindak. Kalau yang gak apa-apa, tempel aja, biasa-biasa aja. Kasih berkat-berkat aja, Bapak Ibu. Sadari, tahun ini kita harus berubah. Kita harus jadi pribadi yang menakutkan buat kerajaan iblis. Katakan amin, menggentarkan. Ada masuk depan pintu gerbang itu, langsung terasa sama dia. Wah, masuk lagi nih orang nih. Halo? Ada duduk situ, bukan aman-aman. Sebelah kirinya ada jenderal kawal Anda. Kanannya ada juga guru silat sebelah Anda. Belakangnya ada juga, saya papa, Anda dipancung. Apa? Imanmu dahsyat. Amin. Kau panas dalam Tuhan, rohmu menyala-nyala. Itu dia tahu. Iblis masa bodoh, tahu. Yang tukang tidur dia tahu. Yang tukang bercanda dia tahu. Yang tukang dolanan dia tahu. Dia tahu, tidak ada yang rahasia buat dia juga. Hanya dia terbatas, tetap kalah di bawah Tuhan. Katakan amin. Minggu depan kita ibadah. Jadikan suasana dan atmosfernya berbeda ya. Begitu kita masuk iblis kewalahan. Wah, ini gimana, ini lagi orang. Ini orangnya menyala, udah cetar, segala macam. Kayak kembang api tadi malam. Duar, ribut banget. Ada juga begitu. Ada amin. Dia tidak lihat kedudukan kita, siapapun kita. Intelek atau tidak. Sederhana atau tidak. Orang jelek atau orang cakep, dia cuma lihat rohnya. Dia ukur rohnya itu, dia tahu roh kita seperti apa. Katakan, dia gak peduli status Anda di luar sana. Mau jenderal, mau apapun, dia tidak takut, tidak gentar. Mau bawa Alkitab pun dia gak gentar. Dia hanya tahu roh Anda, siapa Anda itu orangnya. Itu orang-orang siap terima berkat. Tahun ini juga akan ada orang-orang dibuahkan Tuhan hidupnya. Terima berkat yang maksimal adalah ketika Anda siap terima berkatnya. Ingat sekali lagi, Allah kita bukan Allah yang boros dan royal, buang-buang berkat dan buang-buang urapannya. Dia berikan pada orang yang tepat supaya dia tidak dipermalukan oleh setiap hati kita. Buat Tuhan bisa, buat orang gila, menyembuhkan orang gila lagi. Dia gila, tapi kalau ditumpangkan tangan, orang gila juga sembuh. Tapi apa gunanya buat kerajaan Allah kalau orang demikian mampu menyembuhkan? Tidak memperlihatkan Tuhan. Yang orang-orang betul-betul dipakai oleh Tuhan yang bisa begitu juga. Karena itu marilah kita berubah di tahun ini. Katakan amin. Yang keempat, kalau Tuhan izinkan kesukaran hidup terjadi dengan maksud untuk pembentukan karakter kita. Tadi kita ada sepakat Allah itu baik, katakan. Tidak pernah Allah berencanakan yang tidak baik.
Jadi kalau Allah itu mengizinkan kita mengalami suatu kesukaran hidup, dia melatih kita. Dia lagi bentuk karakter kita. Karena karakter kita penting bagi Tuhan. Nanti kita di surga hidup dengan karakter-karakter kita masing-masing. Tidak bawa lagi sifat-sifat daging kita, tapi sifat-sifat mulia yang Allah sudah bentuk sama kita hidup di bumi ini. Katakan amin. Di surga nggak ada pembohong, saudara. Di surga nggak ada tukang pengkhianat. Di surga nggak ada tukang gosip. Karena itu sekarang lagi kita di bumi dihajar, habis dikikis. Tukang gosip dikulitin, tukang pengkhianat dikulitin semuanya. Sampai Anda mulia. Terus kalau gagal gimana? Ya Tuhan punya rencana. Kalau nggak sanggup lagi ya dilempar. Ini bukan bagianku lagi. Orang ini nggak kebentuk sama sekali. Terserah aja kamu mau jadi apa. Karena itu selagi kita sekarang disayang Tuhan, izinkan diri kita dibentuk oleh Dia. Sampai kita menjadi seperti apa maunya Tuhan. Katakan amin. Yang kelima, kalau Tuhan izinkan kesukaran hidup terjadi, apa maksudnya? Agar kita tidak terikat dengan dunia ini. Kalau dunia adalah tempat transit, tempat kita hanya numpang lewat aja. Kita nggak selama-lamanya tinggal di dunia ini, di bumi ini, katakan amin. Lalu Pak, boleh nggak saya punya rumah yang bagus? Boleh-boleh aja, tapi hati kamu nggak boleh berkata, aku pengen di bumi ini aja. Tetap kita harus pulang ke sana. Pada waktunya Tuhan, in His time. Katakan amin. Di dunia ini kita terima segala macam kemuliaan-kemuliaan, segala macam akan berakhir juga. Pak Jokowi tinggal 2 tahun lagi, itu dia jadi rakyat biasa aja. Itu bukan presiden lagi. Jadi di bumi ini semuanya ada batas waktunya. Hanya nanti kalau kita di surga, tidak berbatas waktu. Unlimited time. Sepanjang masa Anda menikmati kebaikan Tuhan. Di sini ada batas waktunya. Berbatas waktu semuanya. Ya, katakan amin. Jadi bumi hanya tempat transit biasa aja. Jadi nggak perlu terlalu mencintai bumi ini. Ya kita bersyukur kalau kita berikan Tuhan villa, berikan ini segala macam, bersyukur aja. Tapi jangan jadi kita mencintai dunia ini sehingga Anda tidak butuh sorga. Kita akan tetap pulang nanti ke sana. Yang jadi pikiran, kalau kita pulang nanti itu, apakah kita sebagai orang yang layak dimasukkan ke tempat mulia bersama Tuhan? Itu kita pikirkan. Tadi sudah saya katakan, waktunya bisa kapan saja. Karena habis pulang ini kita juga bisa ngalami itu, dipanggil Tuhan pulang. Karena gak bisa kita tolak. Gak bisa kita tawar-tawar. Hanya sedikit cerita di Alkitab, pernah ada orang sakit mau mati yang dia nawar. Antara lain Hizkia. Yang lainnya, kalau udah sekali Tuhan tetapkan waktunya, habis. Katakan amin. Game over, ada kembali lagi pulang ke surga sana, ke akhirat sana. Dan kalau kita pulang, pastikan kita menepati surga nanti. Ya, yang keenam terakhir. Kalau Dia izinkan kesukaran hidup terjadi, apa maksudnya? Supaya mata kita terbuka bahwa kita butuh Tuhan. Kesukaran hidup tadi itu tidak bisa kita hadapi seorang diri, kita perlukan Dia penolong kita. Katakan amin. Kita butuh Dia. Membuktikan bahwa saya butuh Allah lebih daripada yang saya perkirakan. Lebih daripada yang saya duga. Roh saya butuhkan Dia. Menguatkan saya, mendampingi saya, dan melakukan banyak hal yang lain-lain. Anda percaya mujizat masih ada? Percaya? Mujizat itu ada. Dan masih ada sampai sekarang. Dan aku suka lihat ya, kok film-film sinetron orang-orang seberang itu bukan kita, bisa tuh tampilkan yang baik begini. Udah mati, doakan, bangkit lagi hidup. Kok kita nggak pernah bikin film begitu? Seakan-akan mereka berhasil dan kita nggak ada. Kita lebih punya jaminan. Lebih punya jaminan daripada mereka. Tapi mereka udah bikin film-film demikian. Bagus sekali kita lihat, oh bukan bikin film begini ya. Seolah-olah mereka pemilik surga. Padahal kita lah yang pemilik surganya. Lanjut lagi ya. Nah tadi tentang kesukaran hidup, sekarang lanjut lagi. Nah kalau gitu kita menghadapi ini, situasi hidup tadi kita belajar dari burung. Semua kita pasti piara burung, khususnya orang Jawa. Saya tahu di Ambon Pak Freddy piara burung nggak Pak?
Ada burung-burung cantik juga sana kan. Rata-rata kita orang Jawa rata-rata di rumahnya piara 1-2 burung gitu. Suka kan. Karena memang suaranya enak. Para tuh banyak burung yang tahu sekarang apa, nggak piara lagi. Ya, suaranya enak dan sebagainya. Kan? Nah, tapi ada hal yang kita filosofi burung ini kita bisa pelajari. Saya bacakan Matius 6 ayat 26. Demikian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Tidak menabur, tidak menuai. Berarti dia kan nggak punya kerjaan apa-apa ya. Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lubung. Nggak punya deposito. Ya, halo? Halo? Nggak punya deposito. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Matius 6 ayat 26. Katakan amin. Nah, Bapak mau sampaikan beberapa hal. Burung itu kayaknya punya intuisi ya. Bahwa hidup itu terkadang berada di atas, kadang juga terhempas. Burung kadang-kadang keluar pagi-pagi cari makan terbang. Betul nggak? Pasti nggak ada dapat sesuatu. Belum tentu. Kalau musim hujan, dia nggak dapat makanan buat anak-anaknya, kan? Kadang ya dia dapat dan dia bawa pulang buat anaknya, diloloh gitu kasih makan anak-anaknya. Tapi lebih seringnya dia nggak dapat apa-apa. Artinya saya mau sampaikan, burung itu lebih sering kekurangan dibandingkan kita, tapi dia optimis, tetap bernyanyi pagi hari. Segala suasana tetap nyanyi, pokoknya nyanyi. Ada nyanyi ketika Anda sulit, sukar, nggak nyanyi lagi. Ada sedih, ada nangis. Burung, kayaknya nggak pernah keluarkan air mata ya. Nyanyi, terus optimis. Nah ini pelajaran kita dapatkan. Dan Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, bukankah nilai kamu lebih daripada burung itu? Kamu lebih berharga men daripada burung. Kalau burung aja bisa menyanyi, bisa riang, sukacita, sekalipun dia nggak dapat apa-apa, tapi kok dia bisa, kenapa kita nggak bisa kayak begitu? Itu kan ciptaan yang kelasnya jauh di bawah kita, katakan amin. Kita jauh lebih tinggi daripada burung-burung yang tadi itu. Sementara kita nggak bisa kayak harapannya Tuhan. Dan disinilah kita memilukan hati Tuhan tadi itu, katakan amin. Anda paham maksudnya? Paham? Firman Tuhan jelas katakan, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kamu punya standar di atasnya burung. Usia burung lebih singkat daripada Anda. Kepintaran burung gak punya. Kreativitas burung gak punya. Bakat-bakat gak punya. Anda bisa main saksofon, bisa main suling, bisa segala macam. Anda lebih banyak. Tapi kita tidak seoptimis burung-burung itu. Jadi artinya apa? Yo, kesukaran-kesukaran tadi, daftar kesukaran tadi boleh terjadi, tapi aku harus optimis. Katakan amin. Tahun 2023 bisa aku lewati kalau aku tetap optimis. Optimisme itu yang perlu ada di hati kita. Katakan amin. Gak bisa yang lainnya, bukan perlu yang lainnya, tapi optimis gak? Karena si pesimis akan berkata, ya sebenarnya sih aku punya toko. Benar sih aku punya usaha. Tapi kalau udah begini resesi terjadi di mana-mana, ya wajar-wajar juga kalau aku juga bisa bangkrut. Si pesimis berkata demikian. Katakan amin. Tapi orang optimis akan memandang berbeda loh. Ketika suatu ketika ada orang Jepang ikut lelang lukisan di pusat lelang di luar negeri. Harganya mahal kali, 1 miliar US dollar. Lukisan itu. Lalu diekspos di medsos. Dan banyak orang Jepang sendiri katakan, apa nih buang uang semahal itu? Lukisan kayak apa sih? Lukisan kayak apa sih? Dia orang optimis. Dia pulang, lukisan itu diasuransikan dulu, dibungkus, tutup, nggak ada orang bisa lihat itu. Sementara itu dia agunkan lukisannya ke bank, dan dia dapat uang, dia bangun semacam galeri, tempat pameran lukisan dan berbayar.
Setelah itu kurang lebih dibangun 1 tahun, 6 bulan, selesai bangunannya, streng, dipajanglah lukisan tunggal di situ. Orang melihat lukisan yang mahal tadi, bayar dulu, bayar dulu, bayar dulu, bayar dulu. Mereka lihat lukisannya, dan Anda tahu, si optimis akhirnya, dia lunas, bayar tadi lukisan, lunas juga gedungnya, dan dia masih memiliki lukisan mahal tadi, dan juga memiliki juga gedung yang dibuat jadi galeri. Itulah orang optimis. Pak Tirto bangun Aqua tuh juga dulu orang optimis. Dia memandang pada waktu 20 tahun yang lalu belum ada botol-botol Aqua, dia udah memandang suatu saat orang berpergian, orang suka traveling, orang butuh bawa botol air. Kemana nyari airnya? Dia produksi, sekarang orang ikut bikin usaha yang sama, begitu banyaknya. Ada merek ini, ada Le Minerale, segala macam. Wah, dulu Pak Tirto utama yang bikin itu. Maka kalau kita beli air mineral, kita bilang, ada Aqua nggak? Padahal bukan merek Aqua. Ada Aqua nggak? Karena dia adalah orang yang visioner. Dia orang yang optimis. Kalau Anda kayak burung, orang yang pesimis, orang optimis gitu. Lebih dari burung itu. Tapi kalau orang pesimis, ya gimana lagi ya? Toko udah banyak saingannya. Sebelah kanan toko, sebelah kiri toko. Kalau ke gini, ya udah mau apa lagi? Ya enak Bapak Ibu ngomong sama orang pesimis. Katakan amin. Kalau Bapak tuh suka ciri-ciri pesi-pesi gitu sama Ibu kadang-kadang malas juga. Ibu nanggapi jadi orang pesimis kadang-kadang dia. Jadi aku nggak suka ngomong gitu. Aku suka sama orang, yes man, do that, kerjakan itu. Aku seneng orang gitu. Panas, on fire. Aduh, buka itu apaan? Kan banyak orang punya usaha online. Gak usah buka usaha online. Ntar laku nggak? Kalau laku nggak, malas aku dengar. Halo? Sekarang mau jualan apa lagi kalau bukan mulai di online? Dunia akan berubah semuanya. Toko-toko akan tutup semuanya. Main di jalur online itu. Dan sekarang, rintis usahamu itu. Sekarang masih nggak laku, masih nggak dikenal orang. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, akan booming juga. Yang punya Tokopedia tuh Mr. Willem, kayanya luar biasa. Mengalahkan kekayaan Sandiaga Uno. Hebat kan? Jadi ada juga gitu, kalau Anda visioner, ada orang yang terbuka, orang optimis, terbuka. Tuh, tahun 2023 adalah tahun kemenangan. Bukan tahun keterpurukan. Terpuruk hanya orang yang pesimis. Aduh, Pak Markus, jualan mobil udah banyak orang jualan mobil. Showroom juga banyak yang nggak laku-laku. Kalau lihat begitu ya nggak bisa. Tapi coba mainkan di online dong. Pasarkan. Mobil second bos, sampai bagus. Aku kan juga banyak tuh ya. Bapak juga download ikuti itu TikTok orang jualan mobil sekarang pakai TikTok ya. Ya, Anda kelihatannya gan, jadi mewah, pakai mobil Alphard begini segala macam gitu. Dijual begitu sekarang. Kalau nunggu lalat ke toko tuh lalat yang datang. Tapi kalau Anda jual pakai nyerang begitu pakai online, karena berbeda. Si optimis akan demikian, tapi orang-orang pesimis akannya tunggu nasib aja kapan kita binasa. Hello? Bukankah Anda melebihi burung-burung itu? Katakan, bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Saya tidak mau terpuruk loh. Saya tahu, saya punya SDM jauh di bawah gereja-gereja lain. Tapi Bapak itu nggak boleh mengeluh. Lagi masih bisa, angkat terus. Tarung, tampur, lawan gereja-gereja lainnya gitu. Tunjukkan, karena Bapak Ibu semuanya nggak sama saya seorangnya. Latihan malas-malasan, ya lihat perut dulu sendiri, gak suka. Saya kampanye saya seriusin, tunjukkan kita nggak kalah dengan gereja-gereja sebesar lainnya, kita bisa, gitu loh. Selagi kita hidup, bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Katakan amin, katakan amin. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Itu satu pertema. Di tahun ini buat kita, kamu nilai lebih daripada burung-burung itu. Saya yakin burung-burung itu semuanya suka itu oleh Tuhan. Ya, saya punya lovebird tuh, tapi sekarang udah terbang lepas lovebird-nya. Wah, kalau pagi kami doa direkam tuh masuk rekaman suara burung ke dalam rekaman. Biar aja, pakai ikut roll. Sekali saya juga dengar ya, pagi-pagi saya sengaja malah buka pintunya biar masuk suaranya. Saya doa bareng-bareng sama burung-burung tadi tuh.
Ada men. Si pesimis, wajahnya kelihatan kok. Wajah nggak punya pengharapan. Wajah pasrah. Wajah menyerah. Orang optimis, yes. Yakin dia. Kalau kita jalan sama orang optimis, terangkat rasanya. Saya punya teman yang optimis gitu, namanya Pak Erawan. Pak, kita sebentar lagi nih, terlambat kita. Tinggal 20 menit lagi. Tenang aja Pak, paling sana 10 menit, 10 jam, 10 menit. Sebentar kok Pak, dekat Pak. Optimis terus tuh. Saya cekot, takutan. Kalau tinggal gimana nih, tinggal satu kereta api nggak pernah nunggu kita Bapak Ibu. Betul nggak? Kalau waktunya tinggal aja gitu. Tapi Pak Erawan teman saya tuh, waduh optimisnya luar biasa. Sebentar kok Pak Melvin, ini tato ketemu Mas, aduh. Tenang aja Pak. Optimis terus. Terus si optimis begitu, tenang aja Pak. Benar Bapak Ibu, belum berangkat keretanya. Bapak ini benar-benar hebat tuh, optimis selalu. Tapi coba saya jalan sama orang pesimis, udah ribut supaya, ayo dong buruan, udah jam berapa nih, begini. Wah malah saya nggak tenang. Tapi si optimis kan, tenang aja Pak, masih lama kok Pak, ada 10 menit lagi Pak. Paling sana dekat lah di rumah, positif terus, optimis. Nah bangun roh Anda, kalau sama ini Anda roh yang rese, yang rewel, yang turun ke bawah, yang pesimis, sekarang angkat rohmu ke atas. Jadikan yang nggak mungkin jadi dalam nama Yesus. Gimana kalau kita buka usaha nih? Coba aja Pak. Gimana kalau kita nggak mungkin gagal? Banyak usaha kita nggak mungkin gagal. Percayalah mah. Ayo kita coba. Nah itu kita butuh orang yang demikian. Katakan amin. Jual pecel di mana? Udah banyak orang jual pecel. Tapi si optimis kan berbeda. Pecel buatan mama ini berbeda loh. Bumbunya berbeda loh. Apa beda mah? Nih mama kasih mesiu. Biar meledak-ledak di perut gitu. Beda kan dari lain. Ya optimis. Orang optimis itu karena menemukan jalan-jalannya. Tapi si pesimis, aduh, duduk diam. Lo naik pangkat ya? Boro-boro naik pangkat. Aku cuma S1. Lo masih mana S1? Orang lain cuma SMP kok. Tapi si SMP itu tadi positif dan optimis. Lo S1 aja nggak percaya diri. Nah, aku jangan S1 loh, aku gini-gini, aku dari sekolah swasta loh gini-gini. Itu dengar orang optimis, orang pesimis itu sakit kupingnya. Katakan amin. Dengarkan baik-baik semua jemaat. Saya kepengen Anda tidak pernah mengucapkan kata-kata kutuk untuk diri sendiri. Walaupun main-main, jangan pernah ucapkan katakan Anda anak-anak Allah. Jangan pernah ucapkan kata-kata kutuk. Ya jualan gini mah nggak laku. Udah dikatakan sini nggak laku, ya nggak laku. Ini jualan terhebat nih. Apa? Cuman kacang bawang. Tapi kacang bawang pakai mesiu, tidak ada duanya. Meledak di perut. Halo? Optimisme yang luar biasa. Katakan amin. Jadi perlu nggak Pak kita bangun optimisme? Sangat perlu sekali. Beda loh ngomong orang pesimis, orang optimis. Pesimis itu penderitaan, kelemahan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan. Itu bagian orang pesimis. Si optimis, power. Kita bisa bersama dengan Tuhan. Ketika Daud naik ke bukit, mau lihat orang Filistin, diajak bujang pembawa senjata. Dia tanya sama bujang pembawa senjata, menurutmu kita akan menang nggak lawan orang ini? Cuman berdua loh. Only cuma dia sama satu orang lain. Tapi pembawa senjatanya itu berkata dengan dia punya yang iman optimis juga, majulah Tuanku, kalau engkau berkata maju kita pasti akan menang. Tapi kalau engkau berkata dia kita akan turun kembali. Lalu Salomo, bukan Salomo, sorry. Bukan Hizkia, bukan. Anak Saul siapa? Yonatan. Lalu Yonatan berkata gini, kita akan lihat tandanya, kalau muncul kita nih, lalu mereka, mendekatlah kemari, itu tandanya kita akan menang. Tapi kalau mereka nggak bilang apa-apa, kita turun aja, kita kabur, kita pasti kalah. Mereka muncul dari tebing, nongol nih, dilihat orang Filistin, kemari kamu. Tahu nggak, Tuhan bukan apa? Kehebohan. Peperangan di mana mereka perang satu sama lain, dan mereka menang. Itu karena apa? Optimisme.
Segala gunjang-gunjing tentang tahun 2023 begitu banyak kita dengar. Jawaban cuma salah. Optimis gak ngadapinnya? Kalau nggak optimis, tidur aja di rumah. Halo? Apa dengarnya? Bapak juga dengar tahu aja, tapi nggak peduli saya. Kenapa? Saya akan terpengaruh iman saya. Terjadi lemah. Ntar jemaat gimana kalau mereka nggak pada punya kerjaan lagi? Gimana persepuluhannya? Gimana persembahannya? Nggak usah pikir nih gereja Tuhan. Katakan amin. Saya melayani Tuhan yang kaya. Tuhan yang hidup. Anda nggak punya uang, Tuhan punya uang. Optimisme perlu dikembangkan. Halo. Kalau kita lihat yang begini kadang-kadang, aduh jemaatnya gimana sih bisa bangun gedung kayak gini, persembahan mereka, ini gedung ini nggak ada. Kalau Anda mau jujur, lihat buka mata, gedung ini dengan keberadaan kita sama sekali tidak berimbang. Ini udah jauh melampaui segala kemampuan kita. Nilainya udah miliaran kita bangun. Jemaatnya pada ngasih berapa sih, persembahannya berapa. Tahu kok punya gedung gini? Itu kan membuktikan Tuhan kita kaya. Bapak nggak pernah edarkan proposal kemana-mana. Cuman kemarin PT Peruri yang nyumbang nih 50 juta terakhir ini. Nggak pernah jalan ke proposal. Titip amanah nggak pernah. Pak, Bu Agus, punya saudara nggak? Titip satu proposalnya. Berkata Bu Freddy, Pak, di Ambon ada orang kaya nggak? Saya titip satu proposal. Tidak pernah. Jangan Anda pikir Anda begitu. Saya nggak pernah begitu. Saya terlalu percaya pada Tuhan. Yesus memilih saya jadi gembala sudah. Dia akan selesaikan semuanya bagi kita sama-sama. Dan mataku melihat berapa terbuktinya Allah yang aku sembah itu Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Buat yang sakit terakhir, juga perlu punya optimisme. Aku udah 30 tahun sakitnya, apakah aku mungkin sembuh? Orang lumpuh di Bethsaida punya mental pesimis. Ketika Tuhan Yesus katakan pada mereka, Tuhan, tapi kalau aku ngesot sedikit aja, orang lain udah mendahului aku sebelum ke kolam itu, dan aku nggak pernah sembuh. Kamu udah berapa lama sakitnya? 30 tahun, 38 tahun. 38 years itu it means, itu artinya kita sakit selama seumur hidup. 38 tahun dia tidak punya harapan sembuh lagi. Maka dia berkata membela dirinya, Tuhan aku mau, tapi ketika aku berusaha ngesot-ngesot ke kolam itu, orang lain berlari-lari mendahului aku. Ini gak punya iman Tuhan. Sekarang bangkit, berjalan, dan berilah. Selesai semuanya dia bisa berjalan. Optimis. Jangan dikembangkan, Anda kecil, gak punya, gak bisa, lemah, gak berbakat, miskin, tak berdaya. Hilangkan itu. Ganti dengan optimisme di dalam Tuhan. Berapa kali Tuhan berkata, kau tidak sendirian, tapi aku menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Ada Tuhan menyertai kita. Katakan amin. Dan dia memberikan garansi. Garansi to you. Aku berikan garansi, kamu tidak sendirian. Dan aku akan menyelesaikan semua tugas-tugasmu di depanmu. Dia berjalan di depan kita. Yang sakit jangan putus asa. Tetap Tuhan kita Tuhan mujizat. Katakan amin. Kalau orang lain ngalami mujizat, masa kita nggak bisa? Ruset di Pakistan satu ketika. Ada seorang wanita kepengen ikut dengarkan firman Tuhan. Karena ada iming-iming, ada kampanyenya, ada kesembuhan yang mujizat. Maaf ya, dia pakai baju orang Pakistan, baju muslim yang sampai semata kakinya. Dan tubuhnya bungkuk. Karena ada daging tumbuh besar sekali di sini. Dan dia bawa udah gendong itu seumur hidupnya. Jalannya begini. Dia kepengen sembuh. Dia dengarkan firman Tuhan. Malam itu dia dilarang suaminya. Kalau sampai kau pergi ke sana, aku akan bunuh kau dan ceraikan kau. Dia takut. Tapi dia berusaha mencuri-curi dengar. Tidak datang ke stadion itu, tapi dia di luar. Dan imannya tumbuh. Pagi-pagi malamnya dia berdoa, Tuhan aku gak bisa ikut datang ke sana. Hatiku ingin sekali dapat zaman Yesus. Yesus, jambalah saya malam ini juga. Biarlah mujizatmu terjadi agar aku dan suamiku sisi rumahku semuanya percaya. Amin. Dia tidur lelap.
Bayangkan dia nggak bisa itu terlentang gini, karena beban di punggung ini loh. Dan tidurnya miring. Gak terasa dia bangun pagi-pagi dia terlentang. Dia bingung, oh kok aku bisa terlentang ya? Dia bangun, dia angkat, merosot daging dari bajunya itu. Jatuh. Dia bawa ke suaminya, suamiku, lihat, aku dibantu di operasi Tuhan. Tidak gini berat sekali loh, 20 kilo lebih ya di punggung dia. Dan suaminya percaya Yesus itu ada. Malam kedua si pembicara berkata, semua kalian, saya kasih waktu 1 jam. Aku kan tunda KKR ini, pergi dulu ke semua kota. Bawa semua orang sakit, semua orang mau mati, dan sebagainya. Dia sama suami jadi penganjur ke dalam kota, dia tunjukkan daging bawang kena. Ini aku sembuh di operasi, Banyak sekali orang datang. Yang sakit, yang mau mati, yang buta, segala macam, datang. Malam itu selesai semuanya, sembuh. Mujizat masih ada. Optimis. Jadi orang-orang optimis itu orang-orang punya iman. Simpulkan. Siapa pesimis? Pesimis adalah orang yang tidak punya iman atau iman negatif. Nah, Anda pilih. Mau berjalan dalam iman negatif atau iman positif di tahun 2023. Kalau saya, sekeluarga, kami akan pilih jalan dalam iman positif. Optimis saja. Terserah apa yang mau dikatakan para peramal-peramal itu segala macam. Mereka manusia. Bukan Tuhan yang katakan kepada saya langsung. Karena begitu semuanya. Aku percaya pada firman-Nya saja. Dan kita jalani tahun ini. Seperti Pak Freddy katakan. Banyak orang katakan macam-macam. Mereka mau pulang ke Ambon. Jalan begini, rusak begini, segala macam. Cuaca begini, ekstrim, segala macam. Jalani aja bersama dengan Tuhan. Tuhan jaminan kita. Firman Tuhan berkata pada kita, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya confesskan pagi ini, Tuhan, Engkau tidak merancangkan kecelakaan buat saya. Tuhan tidak merancangkan kebangkrutan buat saya. Tuhan tidak merancangkan kemiskinan buat saya. Tuhan tidak merancangkan apapun yang negatif. Karena itu seharusnya aku punya iman yang positif, yang luar biasa. Percaya di dalam Tuhan adalah kemenangan. Percaya di dalam Tuhan adalah naik tinggi ke atas dan bukan ke bawah. Bukan kebangkrutan, tapi kaya diberkati. Bukan kesakitan dan penderitaan, tapi kesehatan yang luar biasa. Berkati kami sepanjang tahun 2023, kami jalani dengan kemenangan demi kemenangan. Percaya Tuhan beserta dengan kami dan kami tidak ditinggalkan sendirian. Demikian juga para bapak-bapak akan mencari rezekinya dan Tuhan akan membuat mereka menemukan rezeki mereka ditaruh di mana. Demikian juga dengan para ibu rumah tangga, Tuhan akan berkati mereka. Ketika mereka membantu suami-suaminya, Tuhan akan buat mereka berhasil. Demikian juga buat anak-anak kami yang sekolah, Tuhan akan buat juga mereka sukses studinya dan sehingga mereka mencapai segala tujuan dan impian-impian mereka yang luar biasa dalam Tuhan. Bawalah jemaat-Mu Tuhan semakin dekat kepadamu. Tarik mereka Tuhan semakin on the track dengan rencana Allah. Jangan biarkan lagi mereka bermain-main dengan hidup mereka sendiri. Bahwa masa depan mereka sangat tergantung pada Tuhan dan bukan tergantung pada relasi dengan sahabat, karena tidak enak, karena sungkan dan sebagainya. Biarlah mereka sadar sepenuhnya kalau Tuhan tidak izinkan sebanyak apapun teman kami, tetap kami juga akan bangkrut dan celaka. Tapi kalau Allah membangun kami, seperti firman Tuhan katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka sia-sialah orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan membangun kehidupanmu, maka kamu juga akan sia-sia bekerja keras, tapi hasilnya nol, tidak ada sama sekali. Diberkatilah semua pekerjaan jemaat Tuhan, diberkatilah rumah tangganya, diberkatilah juga pernikahan anak-anaknya, diberkati studi anak-anaknya, dan kami semua terima berkat yang luar biasa. Tidak ada kami yang jadi kere, miskin, dan tukang tambal sulam. Tapi kami semua terima berkat-berkat yang utama, berkat-berkat yang primer, yang diberkati Tuhan dengan sangat luar biasa. Sekarang Bapak Ibu, biar terima berkat Tuhan, Bapak Ibu tapi tidak langsung pulang ya, kita akan terima nanti pengurapan sebelum kita pulang. Angkat tanganmu. Tuhan kiranya memberkatimu serta memelihara hidupmu. Tuhan juga kiranya membuat wajahnya bersinar atas engkau dan memberimu kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajahnya ke arahmu
dan memberimu damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali kedua. Sama-sama kita katakan, amin.